Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu. Iya, udah mau 3 bulan nih ya kita di rumah aja ya. Udah 3 bulan, luar biasa. Makin sibuk Eh, atau gimana nih Mbak Ririn di rumah? Sibuk apa ya? Sibuk. Sibuk terus anak-anak, sibuk. Kebetulan lagi kuliah lagi, jadinya ya paling ngurusin disertasi aja sih. Oh, oke. Mbak Ririn, di sini mungkin kita mau ngobrol santai ya sebagai orang tua juga ya, karena kita punya Hmm? anak-anak juga yang concern juga dalam kondisi kayak gini. Sama mungkin Mbak Ririn juga kebetulan kan backgroundnya psikolog anak ya. Mm-mm. Boleh sharing dikit dong, perkenalan dikit sama backgroundnya Mbak Ririn nih. Mungkin teman-teman yang gabung biar bisa Ya, tahu gitu. bebas ya. Ya, oke. Mm-mm. Saya perkenalkan, nama saya Irian Indri Hapsari, tapi saya biasa dipanggilnya Ririn gitu ya. Jadi silahkan monggo panggil saya Ririn saja gitu ya. Saya juga ibu yang masih terus belajar nih Mbak gitu kan. Saya ibu dari 3 anak. Anak saya yang pertama mau SMA nih tahun depan gitu kan. Hmm, Kemudian tahun depan, tahun ini. Karena tahun ini ya. tahun ini Aduh, SMA bingung deh harusnya. ya, ganti sekolah lagi kayak gini bingung ya Ah, Mbak ah. ya. Bikin galau ya. Iya, karena kan kemarin nggak jadi UN gitu ya. Tapi alhamdulillah sih udah diterima SMA-nya, jadinya ya udah lega, jadi nggak ya udah Hmm. lumayan mengurangi peran. Jadi kalau live di rumah ada backgroundnya. Ya terus Ya, terus. yang kedua kelas 4. Yang ketiga baru TK ya sekelas sama Alif ya. Itu sih terus Hmm. background psikologinya saya S1 saya di UNER psikologi, S2 saya di Unpad, S3 saya di Unpad seperti itu. Itu Hmm. sih Mbak. Ini berarti praktek ya sih Mbak Ririn kalau psikolog gini? Maksudnya kayak buka Iya, praktek rutin. iya kebetulan saya psikolog anak remaja, tapi lebih ke di Hmm. khususan psikolog klinis seperti itu pada anak dan remaja. Saya Hmm. sehari-hari sebenarnya bertugasnya sebagai dosen sih Mbak, dosen di Oh Universitas gitu. Jakarta, di Oh. UNJ. Terus Oh. praktek saya menangani kasus-kasus anak sih gitu ya. Jadi biasanya di sekolah, terus di UNJ. Di UNJ kebetulan ada biro konselingnya, namanya UPTLBK. Hmm. Monggo kalau mau ada yang misalkan mau tes IQ atau mau apa yang daerah-daerah sekitar timur sini bisa ke UNJ seperti itu. Kemudian Itu biasanya jadi kayak by request gitu ya Mbak Ririn? Apa? bayar Kayak by request gitu, bukan yang kayak dokter punya jam praktek buka nih kalau udah mau konsultasi. enggak, enggak karena kan Oh. kebetulan saya kan dosen tugas utamanya jadi by Oh, appointment gitu. Jadi kalau misalkan ada klien kita dihubungi terus nanti ya udah kita hmm. janjian dengan kliennya seperti apa. Nanti ada adminnya sih gitu. Jadi hubungi adminnya atau bisa datang langsung ke sana, bisa janjian nanti akan koordinasi dengan psikolognya, nanti psikolog siapa yang siap nanti Oh, pertemuan. gitu. Biasanya di biro-biro, di sekolah-sekolah atau by panggilan sih sebenarnya. Oh, oke. Seru Tuh, ya. Berarti lumayan dong ya. Aku bisa konsultasi tipis-tipis ya. Curhat-curhat ya. di masa pandemi Nah, ini kebetulan lagi ini Mbak konseling gratis nih di mana-mana gitu kan. oh iya, Jadinya semuanya takut banyak yang stres ya, Mbak ya. iya betul. Jadinya kami psikolog-psikolog di seluruh Indonesia dari HIMSI, HIMSI itu Persatuan Psikolog Indonesia. Itu Hmm. ya tadi apa memberikan psikolog gratis. Di UNJ juga ada apa konseling gratis gitu ya. Jadinya Harus kebetulan buat saling ini nih Mbak. support ya, sama Ya, menebarkan positivity ya kondisi lagi ya kayak betul. gini ya. Nah, kalau Kebetulan anak-anak sendiri di eh, rumah gimana nih Mbak Ririn so far? Anak-anaknya Mbak Ririn? Dengan anak kondisi sekarang mereka gimana ininya? Lampu kok iya keterangan ya. Hah? tugasnya kita ya buat mereka tetap happy gitu ya gimana caranya Hmm. sih mereka tetap anteng gitu ya. Nah kebetulan yang apa sih yang kecil sama yang tengah sih happy happy aja. Kalau yang kakaknya ini Hmm. udah sabaran untuk masuk SMA dia Soalnya udah ABG ya. udah ABG Udah dia ABG udah soalnya. pengen gitu kan teman tuh udah Hmm. segalanya lah gitu kan jadi udah Hmm. aduh kapan nih aku pengen cepet SMA ketemu teman-teman barunya gitu ya inilah tapi saya coba untuk gimana caranya mereka ada kegiatan-kegiatan yang tetap produktif gitu Mbak jadi nggak bosen nggak boring di rumah gitu jadi gimana Hmm. caranya apa ya day by day itu buat kegiatan-kegiatan yang kira-kira buat mereka asik lah gitu gitu sih Mbak Hmm. sesuai dengan Justru hobinya justru mereka. yang banyak berekspresi mungkin yang gede ya, karena mungkin dia ngomong gitu ya.
Kalau yang kecil kayaknya anteng-anteng aja gitu ya. Sebenarnya Tapi sih, uh-uh. eh, nih aku sharing nih ya, pengalaman aku sendiri nih sama anak-anak nih ya. Jadi emang ya ini kan kondisi yang bener-bener kita nggak ada yang nyangka ya Mbak Ririn ya. Toto kehidupan kita bener-bener berubah gitu ya. Kebiasaan harian kita segala macem. Aku sih ngelihat kalau anak-anak sih anak-anakku juga nggak banyak ngeluh gitu ya. Ya ceria-ceria aja. Emang sih akhirnya jadi banyak waktu buat main main game sama nonton TV Oke. gitu kan. Karena ya maksudnya ya mungkin nanti aku minta tips sama ide-ide kegiatan biar dikurangin gitu ya. Karena apalagi kita lagi libur kan, jadi nggak ada tugas sekolah, jadi emang akhirnya kalau aku anak-anak jadi agak banyak nih porsi nonton TV sama Sama main gamenya. gamenya. Nah, terus udah mau 3 bulan ini sih mereka biasa-biasa aja nih ya. Cuman ada one day nih aku lagi nge-scroll santai gitu kan, lagi lihat-lihat di handphone. Terus aku bilang gini, wah ada baju lucu nih, gitu. Ada anak-anak nih kan, beli nggak ya gitu kan? Ih tapi mau dipakai kemana? Gitu kan? Keluar rumah lagi terbatas gitu ngomong sendiri, cuman anak-anak denger kan. Soalnya kayaknya masih lama nih gitu kan kita bisa keluar rumah bebas kayak dulu gitu kan. Nah, tiba-tiba si Alif nanya gini, apa namanya? Emang COVID-nya masih lama banget, Bunda gitu kan? Ah, ya kayaknya sih iya gitu. Terus dia bilang gini, sampai Dedek jadi ayah-ayah selama itu kah gitu. Dia bilang, enggak, ya insya Allah enggak. Tapi kayaknya nanti Dede naik kelas TKB ya kita masih kayak gini, sekolahnya juga masih kayak gini sampai akhir tahun. Aku juga mencoba menjelaskan gitu ya dikit-dikit. Terus tau nggak, itu tiba-tiba dia nangisnya pecah gitu loh Mbak Ririn. Iya, Wah gitu, kaget aku loh. Aku kaget lah karena kemarin dia biasa-biasa aja kan. Nah tiba-tiba tuh nangisnya pecah, terus Dede udah bosen di rumah aja gitu kan. Udah kangen sekolah, kangen teman-teman, kangen sepupu-sepupu. Jadi aku nih bener-bener hampir 3 bulan ini ya memang nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang urgent ya. Kebetulan suami aku sama aku bisa kerja di rumah. Anak-anak ya sekolah kan. Jadi kayak belanja juga online. Jadi bener-bener limit belum pernah aku baru keluar rumah sekali kali ini ya dalam ini karena memang nggak ada yang bener-bener perlu buat keluar rumah sebenarnya kecuali sebenarnya bosen gitu ya cuman kan harus menahan diri. Nah itu aku kaget loh dia tiba-tiba nangis terus ya udah aku peluk kan ya udah sabar ya kita lagi diuji semuanya harus sabar gitu kan tetap emang kita nggak bisa kalau dulu kan ya tiap minggu pasti ke Indomaret ke Alfamart gitu ya pulang sekolah mampir-mampir beli es krim beli jajanan kalau nggak ke Intermedia beli apa kayak perintilan buku-buku gitu iya. kan apalah krayon lah apa kalau nggak usah total buah gitu kan maksudnya rutinitas kita dulu tuh tiap minggu pasti gitu kan aku bilang kita belum bisa kayak gitu lagi dalam waktu dekat cuman kalau mau beli-beli bisa kan belanjanya bisa online gitu cuman aku kaget sih waktu itu tiba-tiba ya itu tiba-tiba dia beneran wah gitu nangis gara-gara momen itu tuh aku tuh jadi kadang-kadang gini deg-degan nih ya maksudnya ini anak sebenarnya baik-baik aja atau sebenarnya dia apakah anak ini stres atau gimana gitu aku juga jadi deg-degan gitu loh lihat kayak kemarin gitu gimana ya gitu Iya Mbak, gimana tuh Mbak Rin? ya namanya manusia ya, mau Hmm. anak, mau Hmm. remaja, mau dewasa, Hmm. semuanya kan punya rasa gitu ya. Rasa, punya emosi gitu ya. Emosi itu kan Hmm. macem-macem gitu ya. Seneng, sedih, apa Iya. sih? Ya macem-macem lah gitu ya. Gimana caranya mereka mengekspresikan juga bisa berbeda-beda gitu kan. Tapi ya Hmm. tadi gitu ya, dalam artian ya mungkin ada tadi anak-anak itu mengalami kebosanan jelas gitu ya. Kita aja Iya yang pasti. dewasa yang Kita juga berusaha untuk bosen ya. udah Hmm. bosen mungkin ya, apalagi anak-anak yang belum bisa manage dirinya sendiri gitu kan. Jadinya apa sih istilahnya ya tadi gitu ya, dia juga mungkin ada Hmm. perasaan-perasaan untuk ya tadi boring tadi, kemudian Nah, sedih kok aku hmm. nggak ketemu temenku yang biasanya main Iya. gitu kan. Mereka cuma Hmm. di rumah aja gitu ya, apalagi yang mungkin anaknya cuma satu gitu kan, nggak ada temen Iya, main ada gitu di rumah, temennya. boring lagi gitu ya. Hmm. Kalau ada adiknya, ada kakaknya, mungkin masih bisa main-main bareng gitu ya. Tapi kalau nggak ada kan mungkin itu ya tadi masing-masing anak beda-beda sih gitu ya. Tapi itu bagian Hmm. dari ekspresi emosi si anak sih gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya mereka mengekspresikan emosinya sesuai dengan apa yang dirasakannya gitu kan. Jadinya
kalaupun mereka ngerasa sedih gitu ya, kita juga nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu yang mikirnya macem-macem gitu, nggak usah gitu ya. Jadi apapun ya dalam kondisi saat ini maupun kondisi apapun gitu ya, ketika anak mengekspresikan sesuatu, sebaiknya kita tidak terlalu yang panik atau terlalu berlebihan meresponnya gitu ya. Biasa aja, tapi malah kita coba gali gitu ke anak. Kenapa nih gitu kan? Jadinya kita masuklah ke anak gitu ya. Adik kenapa sedih ya? Nah itu kan dia jadinya kita coba belajar, itu bagian dari belajar emosi juga Mbak gitu. Sebenarnya bagus untuk anak maupun semuanya ya, karena Nggak apa-apa ya mengekspresikan itu ya, sebenarnya nggak apa-apa. mau marah, mau sedih, sebenarnya emosi itu nggak apa-apa diekspresikan gitu ya. Jadinya kita belajar, malah tadi kita bisa gali kenapa nih, apa nih yang dirasakan si anak gitu. Kalau misalkan dia sedih gitu kan, oh ya nggak apa-apa, itu wajar, tapi gimana nih gitu. Nanti kita kasih penjelasan-penjelasan, sebaiknya nanti kita kasih berikan apa ya, pengertian-pengertian gitu kan, kita komunikasikan, nanti adik nanti habis ini apa gitu kan, karena dia masih belum tahu ya, masih semua informasi kan masih dari luar gitu, dia masih belajar untuk bisa mengenal dunianya gitu kan, jadinya untuk usia itu gitu ya, jadinya ya tadi apa sih, kita bantu arahkan, kita bantu beri pengertian gitu, dia mendengarkan kok, nanti lama-lama dia akan memahami gitu sih Mbak gitu. Gitu. Iya, jadi kemarin tuh itu dia nangis tuh sebelum seminggu lah ya, sebelum Lebaran gitu. Jadi kan aku nenek sama andungnya dia tuh rumahnya dekat lah ya. Ada sana apa nih, andungnya jalan kaki bisa sebenarnya. Cuman kita juga hari-hari ya udah nggak ke rumah gitu kan. Maksudnya di rumah masing-masing. Neneknya di Pondokopi juga dekat gitu. Dulu biasanya pasti tiap minggu ke sana, terus banyak sepupunya gitu ya. Nah itu pas hari Lebaran kan, karena Lebaran ya, walaupun kalau ke rumah andungnya sih aku nggak terlalu khawatir karena sama-sama di rumah. Kalau ke rumah neneknya tuh kebetulan adikku masih mobile, bolak-balik keluar gitu. Dia masih ada kerjaan gitu kan. Nah, jadi agak khawatir. Cuman kemarin masa Lebaran nggak ke rumah orang tua gitu kan, nggak ke rumah nenek sama ke rumah andung padahal deket gitu kan. Gitu. Tapi akhirnya ya udah deh Bismillah coba pakai masker. Terus malam sebelumnya aku kasih tahu kan ya, besok kita ke rumah nenek yuk Lebaran ke rumah andung. Dia nggak mau, jadi dia nggak mau, marah-marah gitu kan, gimana sih kan banyak virus di rumah aja gitu, jadi responnya dia kayak gitu. Akhirnya kita nggak ada yang pergi, cuman ayahnya doang yang ke rumah nyokapnya gitu, ke rumah andungnya ayahnya doang, karena dia bunda juga nggak boleh pergi kan lagi banyak virus di rumah aja, karena dia ekspresinya tuh kayak apa ya, marah sama kayak mau nangis gitu loh Mbak Rini. Jadi ya udah deh kita nggak usah pergi, nanti dulu tunggu dia ini dulu ya, mungkin dia cuma mencerna kan, kita dari sekolah kan ada tuh ya video COVID ya, anak-anak dikit-dikitin. Nah, jadi dia tuh kadang kalau misalnya nonton, aku lagi nonton TV gitu ya, misalnya kalau ada yang meninggal, misalnya makanya jangan keluar-keluar rumah, dibilangin, dia suruh komen-komen gitu. Atau misalnya itu nggak pakai masker ya bunda ya gitu. Jadi dia masih belum mau kemarin keluar rumah pas Lebaran gitu. Walaupun dia sebelumnya berekspresi bosen gitu kan, tapi ada momentum buat keluar rumah kemarin Lebaran itu dia, padahal cuman ke rumah ya keluarga lah ya, keluarga inti gitu ya, itu dia masih belum mau juga tuh gitu si Alif gitu. Kalau kakaknya sih mau-mau aja gitu, dia karena udah bosen, terus ya udah nggak apa-apa lah gitu. Gimana tuh itu, tapi nggak apa-apa ya. Iya, jadi kan aku agak-agak ini ya, kemarin nangis, sekarang diajak keluar marah-marah nggak mau keluar, gimana sih gitu. Iya, jadi bingung. Tandanya cerdas tuh Mbak, dia bisa menangkap apa sih yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Mungkin ada himbauan-himbauan dari sekolah juga seperti itu. Terus kita juga bolak-balik menyampaikan. Jadi dia mencernanya bagus tuh Mbak gitu, bahwa oh iya memang harus ini nih apa sih, kadang kitanya kan yang kepengennya keluar juga padahal anak-anak sebenarnya kan sebenarnya karena makin sadar ini tuh bakal maksudnya ini tuh nggak sebentar gitu kan, paling nggak sampai akhir tahun ya kita nggak bisa hidup kayak dulu sebelum COVID. Jadi mungkin ya udah nggak apa-apa deh ke rumah nenek gitu ya, maksudnya aku juga mesti mengini ke dia kan, nggak mungkin kita setahun di rumah aja gitu kan, walaupun nggak ada yang penting, tapi kan kayaknya aduh terkurung di rumah setahun stres juga kan gitu ya, maksudnya ke anak apalagi memang tadi kita juga perlu mengajarkan konsisten tadi sih Mbak gitu, jadinya tadi misalnya aturan kita nggak boleh keluar rumah dulu nih, kita harus jaga nih gitu ya, kita benar-benar harus
benar-benar menyampaikan itu ya harus diterapkan juga gitu ya. Jangan sampai ya tadi Mbak, karena ini udahlah nggak apa-apa gitu ya. Itu nanti Iya, dia kebingungan informasi loh, bingung ya. katanya nggak boleh kok apa sih jadi keluar gitu ya, katanya nggak boleh berkunjung, apa sih istilah ketemu orang banyak dulu, kok jadi boleh, Hmm. karena dia kan masih belum bisa mencerna sebab akibat ya Mbak, dia masih belum bisa, dia masih cuman ya informasi masuk gitu kan, dia masih membaca apa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kalau bisa, kalau sudah disampaikan sesuatu, kalau bisa ya tadi apa sih istilahnya, ya benar-benar diterapkan biar dia benar-benar paham tentang aturan itu, karena kalau enggak nanti beda-beda, nanti dia bisa bingung informasi, seperti itu sih Mbak gitu. Jadi ya tadi sih maksud saya, kalau misalkan Alif oh ya oke, ya sudah gitu, bahwa dia pemahamannya dia di situ, ya sudah gitu, memang benar seperti itu, ya udah gitu, kita ya udah, kecuali kalau terpaksa banget gitu ya, itu mungkin bisa kita kasih pengertian-pengertian, tapi sebaiknya sih memang sementara di rumah dulu saja gitu sih Mbak Emang harus gitu. sabar ya kita semua ya. Kadang kitanya ya, saya juga kadang begitu Mbak, anak-anak begitu kan, Bosan ya, karena kan nggak kan orang aktif itu kan nggak biasa terkurung gitu ya. Kalau orang harus aktif ya. jalan ya. Iya, jadi kadang Hmm. anak saya malah yang strict gitu kan. Jadi kadang saya ya tadi pengen keluar gitu. Bunda nggak bisa gitu. Oh ya udah oke gitu. Jadinya ya ya memang harus banyak penyesuaian sih di masa-masa ini gitu. Cuman ya kalau misalkan anak misalkan ekspresi emosinya negatif misalkan, tapi itu berlebihan terus sampai dia nggak mau makan, nggak mau tidur, itu kita yang perlu apa sih cari tahu kenapa, dan perlu diantisipasi apa ya, ya harus segera gitu kan untuk bisa cari solusinya. Tapi kalau misalkan ungkapan perasaan itu nggak apa-apa, itu normal banget gitu ya, wajar gitu, dan malah bagus anak bisa mengekspresikan, jadi kita bisa tahu apa yang dirasakan anak gitu, dan kita masuk sebagai orang tua untuk bisa ya tadi memberikan dia tetap nyaman lah gitu. Jadi Seperti kalau Mbak. untuk ekspresi aja nggak masalah ya, kecuali dia udah ada behavior yang tadi ya Mbak, nggak mau makan apa segala macem. Iya, Nah itu kalau mungkin sama kita udah mulai perlu worry, cari solusi, atau kalau emang 3 hari nggak mau makan gitu, ya harus cari bantuan profesional ya berarti ya Mbak Ririn ya. betul, betul, betul. Oke. Jadi memang ini sih Mbak, kadang emosi ini di kita kebetulan orang timur itu agak apa ya, istilahnya ekspresi marah, ekspresi sedih, ekspresi kayak nangis, ekspresi apalagi kecewa, itu kita kadang masih apa ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan lain sebagainya. Kita harus tampil yang harus ceria, kita harus tampil yang harus selalu senang gitu ya. Nggak boleh tuh ada ekspresi-ekspresi sedih. Seringkali kita tuh membiasakannya seperti itu gitu kan. Padahal itu jadi menghambat emosi si anak gitu kan. Jadi baiknya sebenarnya kita tuh dari kecil anak diajarkan untuk bisa mengekspresikan emosinya, biar kita paham gitu kan. Anak nggak pendem-pendem terus apa yang dirasakan. Dia bisa mengungkapkan kalau dia nggak setuju, misalkan dia bisa mengungkapkan kalau dia misalkan kesel gitu, atau kecewa, atau marah, atau sedih, tapi dia tadi ketika kita tahu apa yang dia rasakan, kita bisa mengarahkannya gitu ya, bisa mengarahkannya untuk lebih tadi apa yang perlu dilakukan untuk bisa mengatasi emosi-emosi tersebut gitu ya, secara lebih positif gitu, daripada anak tidak dilatih untuk mengekspresikan emosi, akhirnya dia pendem gitu kan, sehingga dirasa sendiri gitu ya, akhirnya numpuk jadinya ya tadi bisa meledak suatu saat gitu kan. Jadinya memang ya tadi baiknya perkembangan emosi anak tuh ya, ekspresi emosi anak tuh bisa dilatih gitu ya, perlu dilatih gitu ya, biar dia bisa bersikap, bertindak gitu ya dengan berbagai emosinya lebih positif gitu sih Mbak gitu. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun itu marah gitu ya, itu nangis, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti kita bisa bisa tahu kenapa, terus kita bisa kasih penjelasan gitu ya. Iya Ya, oke oke. betul, Jadi kita lebih nggak usah paham. harus harus apa paripurna terus ya, senyum terus, Iya, ketawa terus gitu ya. kan punya banyak emosi gitu. Seperti itu Hmm. sih. Kayak kita juga kan kalau lagi sedih kan pengennya dipahami,
kalau aku lagi marah loh, jangan ganggu aku. Sebenarnya kan itu bisa ya tadi gitu, nggak harus yang tampil prima terus gitu kan. Jadi Hmm. kalau misalkan anak nih, bunda aku nggak suka bunda seperti itu gitu. Sebenarnya sih nggak masalah gitu ya. Jadi dalam artian oh iya berarti kita tahu gitu bahwa oh dia nggak suka kalau misalkan saya memperlakukan dia seperti itu gitu. Kitanya bisa Hmm. memperbaiki diri, dianya juga kita bisa ngobrol dengan dia, kenapa kakak nggak sukanya, kenapa gitu, kita bisa diskusi gitu kan, kita bisa kasih masukan itu untuk informasi juga gitu ya, kenapa kita melakukan ini, hal yang dia tidak suka misalkan gitu, dia bisa mencerna gitu ya, tapi ada diskusi, ada saling paham antara kita dengan anak kita gitu sih gitu, jadi Hmm. nggak yang anak tuh Jadi mendem yang penting komunikasi ya sebenarnya ya Mbak Ririn ya komunikasi tetap ya. ya, komunikasi, Hmm. jalin komunikasi positif lah istilahnya seperti itu. Hmm. Oke oke. Nah Mbak Ririn, coba mungkin Mm-mm, bisa sharing tips-tips nih buat mm-mm. yang teman-teman yang nonton, yang orang tua juga mungkin yang sama anak-anaknya di rumah, biar anak-anak nggak bosen, nggak stres, tetap bisa jaga mood mereka enak, happy gitu, walaupun kondisinya lagi kayak gini di rumah aja gitu. Ngapain aja Kinan di rumah, coba bagi-bagi contekan Oh biar iya, bisa kan udah diduplikasi. ketemu tuh di YouTube-nya Kinan Mas iya Iqbal. eksis banget ya, dia pinter dia mah kecil-kecil, Ya, buatannya pintar. buat 15 kegiatan di rumah kan Mbak gitu, banyak beberapa kegiatan yang biasa dia lakukan gitu, mungkin bisa dicek juga gitu ya. Tapi Boleh, sih boleh. Mbak, sebenarnya untuk bisa mendampingi anak gitu ya, yang penting tuh sebenarnya kitanya sih, orang tuanya dulu nih gitu kan, jadinya orang Orang tuanya tuanya dulu transfer ya ke anaknya ya, senewannya gitu ya. hewannya. Jadi sebenarnya itu apa ya, hubungannya itu timbal balik sih Mbak. Kalau kitanya bereaksi positif, anak juga akan positif. Kalau kitanya terlalu menuntut berlebihan, kitanya punya harapan yang besar, kitanya punya apa ya, pikiran-pikiran begini begitu terhadap anak gitu ya. Jadinya terus anaknya apa ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu bisa kitanya stres, terus akhirnya kitanya marah-marah ke anak gitu kan. Anaknya juga akan bereaksi marah-marah juga gitu ya, makin tantrum dan lain sebagainya. Sebenarnya sih pusatnya memang di orang tua sih Mbak gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua memperlakukan anak secara ya lebih manusiawi, secara lebih tepat gitu ya, secara kitanya sebagai orang tua yang harus apa ya, yang harus tenang dulu gitu kan. Kitanya harus Hmm. tenang, kitanya harus happy dulu nih. Kalau mau nemuin Hmm. anak tuh kita posisinya harus yang tenang dulu, happy dulu, eh, Hmm. tidak membawa masalah, tidak membawa pikiran-pikiran negatif atau apapun yang negatif ketika menghadapi anak-anak gitu. Jadi kalau kitanya Hmm. lagi apa sih istilahnya, lagi bete, lagi stres, lagi ini, lebih baik mundur dulu deh gitu kan. Apa sih, Hmm. uh, cari waktu untuk sendiri dulu deh gitu ya, istirahat dulu atau apa gitu ya, tidak menemui anak dulu, karena kalau menemui anak bawaannya terus anaknya bersikap yang tidak sesuai dengan harapan, bawaannya emosi terus gitu kan. Hmm. Jadi memang Hmm. harus kitanya dulu nih, kitanya dulu yang harus kalem, tenang gitu ya, harus bisa positif dulu gitu ya, kitanya relax dulu, happy dulu gitu ya, terus kita bisa memperlakukan anak dengan lebih ini sih Mbak itu. Jadi poin pertama tuh kitanya dulu yang harus kita Dari pegang. kita sendiri ya sebagai orang tua ya. Ya sebagai orang tua harus siap dulu nih, peran kita apa sih ke anak gitu ya. Tugas Hmm. saya apa sih untuk anak gitu ya, itu harus paham dulu, kenali dulu diri gitu kan. Apa sih saya kondisinya lagi apa nih, kalau lagi happy lagi enak kita bisa join sama anak-anak, tapi kalau lagi enggak, oh saya kayaknya lagi bete nih, lagi enggak enak nih, lebih baik mundur dulu gitu ya, lebih baik apa sih istilahnya, kasih jeda dulu seperti itu kan. Hmm. Kemudian nanti kalau misalkan ya tadi udah, ya udah gitu, kita bisa uh, join sama anak-anak ngobrol gitu ya. Kalau saya sih lebih ke ini sih Mbak, saya memberikan pengertian-pengertian pada anak, kemudian saya minta mereka membuat kegiatan-kegiatan yang mereka suka, apa mereka hobinya apa gitu ya, silahkan cari gitu, kayak kakaknya kan yang udah mulai belimpungan BG. pengennya main gitu ya, jadinya saya bilang kakak sukanya apa, oh kebetulan dia sukanya komputer, ya udah kamu cari apa yang bisa kamu dapat dari komputer itu gitu, biar kamu Hmm. produktif, biar kamu nggak
nggak apa sih ya, nggak mikirin aduh bosen, nggak mikirin aduh ngapain ya di rumah aja kayak gitu kan. Jadi akhirnya dia bikin games, kayak bikin apalagi tuh kemarin dia bikin video-video YouTube, dia bikin mainan-mainan, pokoknya segala macam yang dia bisa utak-atik di komputer. Jadi ada Mengasah produk. kreativitas dia ya, kreativitas juga ya. Iya, jadi saya bilang kamu Hmm. kalau misalkan ya tadi ada produk, ada kamu produktif gitu. Jadinya nggak cuman nonton medsos aja gitu, tapi kamu belajar dari apa nih gitu yang berkembang di medsos misalkan seperti itu ya. Hmm. Terus kamu buat-buat, nah, ya. Jadinya dia asik dengan komputernya seperti itu. Kalau yang anak-anak SD gitu ya, dia ya tadi sih Hmm. saya sih lebih melihat apa sih yang mereka suka gitu sih Mbak. Kayak Mentari nih Hmm. misalkan, kan dia sukanya nyanyi gitu kan. Saya cari akal apa ya, oh dia sukanya yang serba-serba kayak entertain, kayak ya tadi akhirnya saya buatin dia video gitu kan. Hmm. Kemudian dia podcastan gitu ya, pokoknya dia yang Oh. happy gitu ya, maksudnya ada Hmm. kegiatan gitu kan. Kalau yang kecil sukanya bikin-bikin prakarya misalkan, atau dia sukanya apa gitu ya, ya tadi, jadi cari kegiatan-kegiatan yang kira-kira anak-anak suka gitu ya, dan itu produktif gitu ya, jadinya nggak melulu cuma nonton, main game, nonton, mungkin memang nggak bisa dihindari ya di masa pandemi Iya. ini gitu ya. Iya. Tapi yang penting diingat adalah waktunya sih Mbak, jadwal. Jadi buat jadwal, jadi dari awal kita buat jadwal gitu dengan anak ya. Jadi bukan kita saja, tapi saya misalkan kita, kemudian pasangan kita, anak-anak kita gitu ya, kita ajak buat jadwal bersama gitu. Jadi kayak jadwal main game itu kalau bisa maksimal 2 jam, jangan sampai lebih dari 2 jam harusnya ya, sebaiknya ya. Kalau bisa lebih Hmm. kurang itu akan lebih baik gitu ya. Jadinya dibuat jadwal, misalkan siang sejam, malam sejam, ya udah gitu. Mereka tahu aturan itu dan harus benar-benar disiplin diterapkan gitu. Jadi mereka, kalau saya buat jadwal besar-besar tuh di apa sih, ditempel di depan pintu gitu kan. Jadi mereka Hmm. udah tahu, oh ya Bunda udah jam segini boleh ya, oke gitu. Kalau udah mau stop nih 15 menit sebelumnya saya ingatkan, Kak, tinggal 15 menit lagi ya, gitu. Atau tinggal 5 menit lagi ya. Jadi mereka nggak kaget ketika harus diakhiri gamesnya yang nanggung gitu kan. Jadi mereka belajar juga untuk manage waktunya, gitu sih Mbak. Jadi Hmm. game ataupun nonton nggak masalah, yang penting kita atur Ah, waktunya, ya. manage jadwalnya sih Mbak. Ya, asal Gitu. nggak berlebihan ya, Mbak Ririn ya. Ya, asal Teman-teman nggak yang gabung kalau mau nanya boleh ya, teman-teman. Kalau mau nanya juga nih, mumpung ada Mbak Ririn gitu ya. Terus, tapi so far dengan, oh ya, kemarin banyak yang orang tua deg-degan ya, nunggu keputusan sekolah ajaran baru ya kan. Tapi akhirnya diputuskan online ya sampai akhir tahun ya. Gitu. Kalau aku berlebihan. pribadi sih juga termasuk yang lebih merasa lega nih. Mbak Ririn termasuk yang merasa lega atau yang ada juga yang udah bosan di rumah jadi anaknya pengen udah sekolah. Tapi kalau aku lihat memang kondisinya belum aman ya. Maksudnya dan Ya, ngapain kita ngambil risiko buat anak-anak ya kan gitu. Jadi aku ya, termasuk ya. yang lega sih, kalangan yang lega kalau oke, ya udah walaupun bosan apa gimana nanti kita akalin, tapi yang penting aman dulu lah ya gitu ya karena kondisinya memang belum kondisif buat sekolah apalagi anak-anak nanti main sama teman-teman Ya. boro-boro social distancing masker untuk mana ada meme yang oh nanti satu maskernya Alita Poni satu maskernya apa ntar tuker-tukeran ya ambiar gitu kan karena memang belum bisa ya apalagi anak TK ya nggak sih. Iya, iya. Jadi Hmm. memang, apapun keputusannya sebenarnya kita Hmm. apa ya, lebih coba untuk bisa menerima gitu ya, dalam artian mau ya kan ada yang kubu A, kubu B gitu ya. Iya. Apapun kubunya gitu ya, baiknya kita coba legowo dengan apapun keputusannya, tinggal kita gimana nih caranya untuk bisa menghadapi keputusan tersebut gitu ya. Jadi kembali lagi Mbak, semuanya itu kembali ke diri kita sih, gimana kita memanage diri kita gitu ya, untuk bisa anak-anak itu sebenarnya tinggal ngikutin gimana kitanya gitu sebagai pengarahnya gitu ya. Jadinya apa sih istilahnya, tergantung sekali. Jadi mau kubu A mau kubu B, kitanya gimana caranya untuk Jadi bisa sebenarnya kita aja flow sebagai gitu. orang tua karena mereka tuh refleksinya kita ya.
refleksi ke kita, model kita, role model banget kitanya. Jadi gimana kita cara menanggapinya, dia akan melihat banget seperti itu. Jadi kalau misalkan ya tadi ya ada negatif ada positifnya lah. Kalau mau di list gitu kan, kalau misalkan di list gitu ya, apa sih positifnya kalau misalkan kita sampai akhir tahun misalnya, apa sih negatifnya gitu ya, biar kita bisa jelas gitu, nggak cuman berkecamuk di pikiran kita aja gitu ya, oh begini ah begitu, protes aja. Kalau udah protes aja pikirannya bawaannya jadi negatif aja. Kalau bawaannya negatif akhirnya nggak nyaman kitanya gitu ya. Jadinya baiknya ya tadi apa sih istilahnya, gimana caranya kita coba legowo dengan apapun keputusannya. Tinggal kita gimana caranya menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Anak-anak juga jadi belajar kan lebih gimana dia menghadapi di berbagai situasi seperti itu sih Mbak. Jadinya latihan juga, latihan mental juga buat mereka gitu ya. Jadinya oh ya gitu, pengalaman juga gitu kan. Jadinya ya tadi Biar lebih semua tangguh ya biar nanti lebih mereka ya. betul betul biar lebih secara mental mereka jadi benar-benar terlatih juga kan Mbak gitu. Gimana caranya ya tadi kalau Generasi yang apa, naik kelas online, lulusan wisuda online gitu ya. yang Perdana ya gitu kan. betul kan, dari orang tua, dari guru, dari anak-anak yang tadinya males tuh untuk bisa memanfaatkan teknologi gitu kan, untuk bisa Mau nggak cari mau harus belajar pengetahuan. ya. Ini jadi belajar semua. Ini cari positifnya tadi, intinya tuh kalau dalam hidup tuh Mbak, kalau saya sih berprinsipnya cari hal yang positifnya gitu ya. Apapun walaupun dalam keadaan yang tidak nyaman gitu ya, terus cari positifnya karena itu akan lebih menyehatkan pikiran sama psikis kita juga gitu. Itu sih Jadi Mbak. banyak-banyak lihat poin-poin yang bikin kita bersyukur ya Mbak Ririn ya. Ya. Betul. Jadi benar-benar jadinya gimana caranya kita bersyukur dengan apapun gitu ya. Jadinya dalam dalam segala kondisi kita coba mencari cara yang apa tadi ya, membuat kita bersyukur gitu ya. Banyak sekali. Kalaupun tidak ada ternyata kita harus bersyukur juga bahwa kita masih bisa nafas gitu kan, di saat orang berjuang untuk bisa nafas gitu kan, kita Ya. bisa aktivitas gitu ya, kita masih punya keluarga, kita masih banyak hal gitu. Kalaupun yang kayaknya udah semua tuh kayaknya negatif gitu ya, nggak ada hal yang bisa saya dapatkan, tapi ya tadi dari yang sederhana tadi lah gitu ya. Jadi mulai dari nafas tadi yang kadang kita tanpa sadar bahwa itu sangat disyukuri sekali, apalagi kondisi sekarang ya Mbak ya. Kayak gitu sih Mbak. Ya, ya. Benar, itu Hal-hal orang yang yang kadang lupa ya Mbak ya. Jadi banyak ngeluh, padahal sebenarnya yang ya disyukurin itu betul. lebih banyak lagi ya gitu ya. Lebih banyak lagi gitu. Oke, Yang oke. ngeluh itu bagian dari ngeluh Nggak sebenarnya apa-apa, nggak apa-apa, ekspresi juga bagian ya. dari ekspresi juga. Tapi tadi jangan sampai ngeluhnya itu membuat kita jadi berpikir negatif, akhirnya membuat kita jadi males ini, males itu dan mengutuk keadaan gitu ya. Jadi nggak berkembang gitu. Tapi kalau kita coba oh iya saya ini begini-begini, tapi segera bangkit, segera cari tahu apa yang perlu dilakukan gitu kan, biar kita bisa menapak ke depan gitu, bisa ya tadi gitu, mencari ya banyak jalan yang lebih bisa kita jalani sih sebenarnya kalau kita berpikirnya positif gitu sih Mbak. Gitu. Jadi Jadi jaga. pokoknya terima aja ya kondisi kayak gini karena emang juga nggak bisa diapa-apain ya. Yang bisa kita lakukan yang beradaptasi buat survive Iya, ya Mbak Ririn ya. adaptasi dan menerima ya Mbak, acceptance ya, nerima gitu, nerimo dengan legowo. Terus tadi coba cari cara gimana caranya biar tetap produktif gitu sih Mbak. Jadi nggak sia-sia juga waktunya gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, apalagi ya? Eh, apa namanya, kalau misalnya nih ya, aku kebetulan mungkin di luar kondisi COVID ya, anak-anak beberapa teman-teman kan anaknya suka tantrum gitu ya Mbak, yang kalau misalnya diajak jalan, tau-tau ngeraung-ngeraung gitu. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kenapa sih Mbak? Kebetulan sih anak aku sih nggak ada yang kayak gitu sih ya. Oh ya. Alhamdulillah Oh gitu. tantrum itu sebenarnya banyak faktor ya Mbak. Maksudnya karena apa gitu, penyebabnya apa gitu ya. Kadang nggak Ada dibeliin mainan gitu, tau-tau panjang gitu urusannya gitu ya. ada yang anak ya mulai dari anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu kan. Jadi Hmm. kita bisa lihat oh kalau anak ABK dia kesulitan untuk mengekspresikan emosinya, bisa jadi bentuknya yang muncul adalah perilaku seperti itu gitu kan. Untuk bisa Hmm. apa ya, istilah mengungkapkan apa yang dia mau gitu kan, atau apa yang dia rasakan gitu. Terkadang itu muncul tidak hanya pada anak ABK saja, anak-anak umum, anak-anak yang bukan ABK gitu ya, yang umum gitu ya, itu juga banyak juga ternyata yang
tantrum juga. Kenapa? Itu tergantung lagi gitu ya. Mungkin dari pola asuh atau pembiasaan. Jadi yang kebiasaan selalu diikutin, diturutin gitu ya. Itu jadinya anak ya tadi mencari cara gimana nih biar diturutin gitu ya. Kalau sekali dua kali Kak, karena saya malu nih kalau dia tantrum, malu Iya. kan gitu ya. Saya beliin aja kayak gitu misalkan seperti itu. Anak jadi belajar gitu kan. Lain kali dia ketika mengenal sesuatu berhasil nih dengan cara tantrum seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua kalau untuk anak pada umumnya perlu cari cara gimana ya tadi gitu, melatih disiplin juga buat anak, melatih untuk bisa anak mengendalikan emosinya juga gitu ya. Tidak turuti saat dia lagi emosi gitu. Malah kalau misalnya dia udah tenang, dia ini kita oh iya nanti kalau dia udah happy dia apa gitu ya, itu kita baru bisa coba kasih gitu. Tapi kalau saat emosi, saat tantrum gitu ya, coba untuk diamkan saja, nggak usah terlalu diladenin gitu ya. Kalau bisa di tempat umum, langsung aja gendong, langsung aja peluk, atau alihkan dia dengan perhatian lainnya gitu ya. Karena anak kan mudah juga, masih mudah untuk kita alihkan ya pada sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Misalkan Iya. melihat sesuatu yang lain gitu ya, biar teralihkan perhatiannya. Jadi dia lupa dengan apa yang tadi dia tangisi gitu kan. Kalau anak-anak mah biasanya sesaat ya, beda dengan orang Iya. gede gitu ya. Jadi kalau Lebih baperan bisa, ya, orang gede malah lebih baperan ya. Keselnya sampai jadi kalau besok berarti. iya, jadi kalau di sekolah anak-anak kan misalnya berantem sama temennya gitu ya, ya tapi paling nanti sebentar sebentar apa setelah berantem Udah berapa menit lupa ya, kemudian udah udah lupa main main. lagi. Tapi orang tuanya bisa terus-terusan Ngelengos, gitu. ngelengos. Nggak kenal aja. Iya. Oke. Ya, jadinya ya tadi kalau anak-anak sih ya tadi dialihkan saja perhatiannya pada hal yang itu dan tidak terlalu dituruti pada saat dia lagi tantrum karena itu akan membentuk di terbiasa gitu sih Mbak gitu. Gitu. Mbak Kalau Ririn di anak rumah menerapkan ini nggak sih sistem reward and punishment gitu ke anak-anak di rumah? iya Mendidik ya, anak-anak di rumah tuh gimana? iya kalau reward punishment mah selalu ya Mbak ya dalam artian bukan Hmm. selalu sih apa sih itu menjadi salah satu juga untuk bisa memotivasi mereka gitu ya untuk bisa apa ya melakukan sesuatu yang kita harapkan kan gitu jadinya ya sebenarnya buat jadwal kayak buat apa kayak ya banyak sih tapi memang reward punishment menjadi salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk bisa membantu mereka untuk bisa melakukan suatu hal yang kita harapkan gitu sih Mbak. Ini Kalau kayak ada gitu dari bagi peran ada yang nanya nggak sih? Coba ya enggak kita lihat komen. Julia ini Pada kasih jeda ya Mbak eh, Ririn emosi. oh Iya, iya tadi ya kalau kitanya lagi ya. emosi. Terus Perlu di ada beda peran apa gimana bagi peran sama si ibu dan si ayah saat misalnya memberikan reward punishment apakah main good cop bad cop sih atau gimana tuh kalau peran bagusnya gitu baiknya idealnya gimana sih gitu. Ini sebenarnya kalau di kondisi pandemi ini memang ya kita benar-benar kekompakan keluarga tuh sangat Tuh lihat dia dibutuhkan. udah nggak sabar. Halo Ali. Iya, Tuh sangat mamanya benerin kekompakan aja. keluarga. Jadi gimana caranya kita sebagai ya orang tua ya antara pasangan gitu antar pasangan itu maksudnya suami sama istri itu harus kompak bener jadi apa sih yang mau diterapkan aturannya di rumah gitu ya jadi saling bagi tugas kebetulan kalau saya kan lagi free nih Mbak lagi karena lagi kuliah kan jadi cuti kerja gitu kemudian suami yang full WFH di rumah dari pagi sampai sore gitu ya jadinya ya udah berarti kan anak-anak dengan apa sih istilahnya ya tadi saya pegang gitu ya orang apa ayahnya juga tetap berperan gitu jadi setelah dia WFH malamnya anak-anak interaksi dengan bapaknya lebih intens gitu ya jadinya kalau saya sih begitu sih Mbak kalau pagi sampai sore dengan saya mungkin malam dengan bapaknya jadi interaksi dengan anak tuh ibu bapak tuh bener-bener yang uh, bener-bener apa ya interaksi komunikasi perlu dijalin dengan baik gitu ya kalau misalkan masalah reward punishment tergantung juga sih Mbak gitu apanya yang mau dikasih reward apanya yang mau dikasih punishment Karena gitu ya kalau aku tuh bagian punishment biasanya ayahnya. Karena kalau aku kayak kurang berwibawa atau gimana ya. Kalau ayah pada takut langsung gitu, iya langsung disuruh stop stop gitu iya kan. iya Kalau sama aku masih ntar bunda, bentar lagi ditanggung tanggung gitu. iya biasanya begitu kalau sama ibu itu juga saya alami sih Mbak gitu ya kalau sama ibu tuh uh, secara alami tuh kayaknya nurut-nurut aja apa maksudnya
nggak ya, masih ada Banyak negonya gitu. Kalau sama aku banyak negonya, Mbak Rin. ya. Kalau sama bapak tuh baru diliatin aja udah ya udah gede banget, Udah takut, takut udah gitu panik. ya. Itu wajar gitu ya. Cuman tadi Mbak, sebaiknya tidak memposisikan bapak itu sebagai orang yang ditakuti gitu ya. Terus apa sih istilahnya, bapak itu sebagai nanti dia relasi interaksi ke bapaknya jadi berkurang gitu. Padahal kan apa ya, relasi itu harus tetap baik gitu ya, positif gitu ya. Jadi tetap bapak diposisikan sebagai seorang bapak yang apa ya, istilahnya bukan sebagai seseorang yang ditakuti gitu ya. Seperti itu sih Mbak. Jadi kita juga harus bantu anak juga nggak perlu takut dengan bapak gitu ya. Kalau saya sih sama suami lebih ke tadi sih Mbak. Maksudnya kita benar-benar harus kompak gitu kan. Mau apa nih, misalkan punishment, kalau misalkan anak-anak nggak mengerjakan sesuatu yang dini, oh ya oke, gamesnya dikurangi, nontonnya dikurangi, misalkan seperti itu, karena itu kan yang bikin mereka bersemangat melakukan sesuatu gitu kan. Sementara ya gitu, dikurangi jam mainnya atau dikurangi hari besok free dulu misalkan seperti itu, biar mereka juga bisa itu sih. Kalau biasanya saya punishment menarik sesuatu yang mereka sukai, Kesenangannya mereka ya, sama aku iya. juga. Jadi Atau nggak boleh ya, nonton 3 hari nih, misalnya melakukan ya, pelanggaran gitu. betul. Besok-besok ingat-ingat, soalnya kan nggak betah kan kalau nggak nonton 3 hari gitu kan. Mereka kan. Gimana caranya memanage biar tidak melakukan hal itu lagi. Kalau enggak, saya biasanya minta mereka melakukan sesuatu yang misalkan ya ayo cuci piring gitu kan, sesuatu yang aduh males nih gitu misalkan gitu kan. Kalau mereka nggak suka sudah dikerjain gitu ya, kebalikannya. Cuci piring gitu kan, atau suruh bersihin apa kamar misalkan ya, walaupun itu kan rutinitas saya harus dilakukan, tapi ya, semuanya harus dibersihkan, dia kan mikir juga gitu kan. Jadinya ya gitu sih Mbak. Jadi punishmentnya bentuknya tetap yang positif, tidak dengan verbal negatif atau fisik yang negatif gitu ya, cubit lah atau apa karena gemes gitu ya, karena gregetan, itu mohon dihindari gitu ya. Tapi coba cari punishment yang lebih membangun gitu sih Mbak. Gitu, untuk Oke, kebaikan oke. Nggak berasa nih kita udah tinggal sekitar 15 menit lagi. Mungkin aku agak summary dulu ya, dikit ya Mbak Ririn ya. Jadi sebenarnya intinya anak-anak di masa kayak gini, gimana mereka tetap happy dan nggak stres, sebenarnya nomor satu kita dulu orang tuanya ya Mbak Ririn ya. Kita juga harus memastikan kitanya juga udah nerima gitu ya dengan kondisi kayak gini. Terus kitanya juga harus happy gitu ya, supaya anak-anak di rumah happy. Ya deh, nah ini aja tadi pagi nih dia lagi sarapan, kan rumahku depan masjid ya. Kayaknya asilo banget nih, kakaknya juga semuanya ikut eksis. Dia bilang gini sama sarapan, untung ya rumah Dede di depan masjid. Nanti kalau COVID-nya udah nggak ada, nanti kan mau sholat Jumat sama ayah gitu. Iya, aku cuma iya sip, kasih jempol, sabar, tapi ya sekarang belum ada Jumatan karena masih Jumatan di masjid itu juga udah nggak ada ya karena COVID kan. Nanti kalau udah bisa lagi ya sholat Jumat lagi sama ayah ya deh ya. Jadi besok sholat Jumat pulang sekolah. Ya dia bilang pulang sekolah kan Bunda sholat Jumatnya. Iya, nanti kalau udah sekolah lagi udah sholat di masjid lagi. Itu kan kayak gitu mungkin sinyal-sinyal rindu juga lah ya dengan rutinitas dulu gitu ya. Iya. Ya Ya deh. intinya melakukan kegiatan-kegiatan yang apa ya mereka sukai sih Mbak gitu, apa gitu ya. Jadinya coba kita malah jadi lebih dekat kan ya dengan anak sekarang ya. Kalau dulu kan mungkin pas sekolah kan udah diserahin ke guru, udah beres gitu kan. Tapi sekarang kita jadi lebih, itu bagian cari cara kita Bagian untuk hikmahnya ya. Kayak memakai. mungkin beberapa hal jadi kembali kepada tatanan yang semestinya sebenarnya ya Mbak Rin ya, gitu. Kayak sebenarnya aku juga dulu banyak sibuk di luar rumah, mau nggak mau sekarang harus di rumah gitu kan. Iya betul, biasanya satu keluarga tuh susah banget ketemu gitu kan. Sekarang jadi ketemu terus sekarang gitu 24 kan. jam ya. 24 jam dia lagi. Ajaran anak jadi lebih aware kita gitu kan, terhadap banyak hal kita jadi lebih aware gitu. Itu sih Mbak. Jadi gimana pintar-pintar kita untuk cari selah-selah positif yang bisa kita bangun untuk bisa ya tadi menyehatkan jiwa kita juga gitu. Dan itu kembalinya semuanya adalah ke diri kita gitu sih Mbak. Oke, Mbak Ririn, thank you banget nih, banyak banget sharingnya ya. Sebenarnya intinya sih harus keep positif lah ya. Gimana pun keadaannya harus positif, harus semangat. Emang ya itu yang bakal
bikin kita kreatif sebenarnya kan. Ya betul. Kemarin Jadi baca tuh di saat banyak yang rebahan atau nonton drakor, ada yang berjuang bikin konten gitu kan, maksudnya ada yang memanfaatkan waktunya dengan ya, produktif gitu kan. Karena ya kalau sebenarnya rebahan nonton drakor nungguin COVID kelar ya udah waktu yang berlalu tuh udah banyak banget kan gitu kan. Udah ketinggalan banget kalau kita di rumah tuh nggak ya. ngapa-ngapain gitu kan ya. Ya sebenarnya sih gini ya, nonton drakor ataupun Nonton sih apa boleh gitu ya. nggak apa-apa, asalkan tadi tetap ingat kita punya kalau mau gitu ya, kalau kita bisa mulai gitu, kita buat dulu goals-nya gitu. Tujuan-tujuan apa sih yang mau kita capai, sesuaikan aja dengan minat hobi kita. Apa sih yang kita bisa apa ya, kita mau pelajari selama COVID ini, apa sih yang mau kita jadi kita punya goals dulu gitu loh Mbak. Biasa kan kalau Oriflame mah banyak kan goalsnya gitu kan Mbak. Iya, Nah ini iya kita banyak kerjaan sih tetap banyak. Makanya ya aku tuh jadi justru kerjaan tuh salah satu yang bikin menjaga kewarasan dalam tanda kutip. Karena kamu kalau nggak ada yang dikerjain makin stres gitu kan. iya Karena iya nggak biasa nggak produktif kan gitu kan. ya Jadi emang justru makin sibuk. Jadi bu ya guru juga, kerja uh, juga, tetap nyempetin. Akhirnya nih karena di rumah aja, akhirnya aku nonton drakor. Tapi aku paling 1 jam, 2 jam maksimal gitu ya kan. Karena kan butuh buat refreshing ya. hiburan juga. Gitu. Biasanya nggak sempet aku nonton drakor Mbak Ririn, sekarang sempet loh. The Love of Marriage ya. Apa The World of Marriage. Apaan sih jadi kepo aja. Jadi nonton deh gue gitu. Tapi ya tadi kita punya goals-goals yang kita bisa capai. Jadi nambah keterampilan, nambah keahlian, nambah ya belajar sesuatu gitu ya. Kan nggak harus tiap hari, tapi kita punya goal jadinya kita bisa oh iya nih, saya minggu ini saya harus bisa apa nih gitu kan. Itu kita bisa coba capai. Jadi ada sesuatu yang kita bisa miliki gitu loh, kita bisa dapatkan selama Harus nambah selama skill baru gitu ya katanya ya. ya Yang di betul. rumah gitu kan ya kan. Apapun bentuknya gitu ya, sesuaikan aja dengan minat hobi kita, tapi kita jadi nambah gitu, nambah keterampilan, nambah pengetahuan, nambah apa gitu. Tapi itu memang perlu goals apa yang mau dicapai gitu. Kalau enggak ya udah bawaannya ya karena nggak ada goals, nggak tahu apa yang mau dilakukan ya udah gitu. Jadi lewat aja gitu. Gitu sih Nah, Mbak. sementara tuh nah itu goals tuh target ya kita bilangnya juga Nah, ya sama ya kurang lebih ya Mbak ya. Nah itu ya, aja ya. Aku nih ini agak melenceng sedikit gitu ya. Masih banyak orang tuh yang takut sama target. Kalau aku kan justru emang harus bikin ya nggak sih? Bulan ini kita emang mau ngapain iya, supaya tercapai harus bikin breakdown mingguannya, betul, hariannya gitu. betul, Itu sesuatu betul, yang betul. kalau mungkin kita udah biasa gitu ya. Tapi di luar sana gitu masih banyak Mm-mm. banget orang tuh takut sama kata-kata target atau goals gitu. Sementara ya itu mungkin tim rebahan itu jadinya kemarinnya. Iya, jadi nggak tahu apa yang mau dilakukan kan kalau kita nggak punya goals, nggak punya tujuan. Mulai dari yang sederhana saja lah. Atau kalau di rumahan mungkin masak gitu ya. Saya juga belajar masak gitu Coba ya. menu baru gitu. Aku bikin kue perdana loh tahun ini, kue kering. Biasanya enggak, karena nggak sempet bisa beli kan. Karena di rumah aja jadi punya waktu deh. Oven jadi ngebul. Oh, betul betul. Atau sekedar baca buku gitu. Saya harus tamat nih satu buku gitu dalam minggu ini misalkan gitu. Itu kan baca buku juga kan satu ya tadi kita jadi belajar banyak gitu ya, literasi Nambah kita juga. knowledge ya. Ya betul. Anak kita tuh dilatih untuk bisa apa ya belajar. Kalau mungkin pelajaran kan udah boring tuh ya. Biasanya saya anak-anak nih lagi seneng baca-baca biografi gitu kan. Biografi Ciputra lah, biografi B.J. Habibie lah, biografi Bill Gates lah gitu ya. Mereka Berat ya, tertarik ini anak yang mana nih? Yang tengah sama yang paling gede nih? itu tiga-tiganya tertarik. Mungkin karena Tiga-tiganya, bukunya waduh. Luar bukunya biasa. tuh apa ya bahasannya tuh sederhana tentang kehidupan pengalaman hidup gitu ya jadi mereka menikmati bacanya gitu malah ada yang duluan aku udah halaman segini yang satu udah halaman segini gitu kan rebut-rebutan gitu kan mau bacanya ya. Ternyata ya tapi tadi cari buku-buku yang apa ya sederhana yang bahasanya tuh ringan lah gitu ya nggak terlalu berat Entertaining nggak apa-apa, edukatif nggak apa-apa ya. Boleh-boleh ya aja ya. boleh nggak masalah gitu ya jadi dalam artian mereka produktif belajar tentang sesuatu gitu itu sih jadi ada yang dia dapat lah gitu keterampilan yang dia bisa punya gitu kan mereka senang juga kan bisa wah bisa ini bisa itu gitu itu sih itu yang saya
coba untuk tanamkan ke anak-anak gitu. Jadi main game oke, main ini boleh gitu, tapi ada waktunya. Tapi kalian juga harus pikirkan apa nih yang produktifnya gitu, apa yang mau kalian raih gitu kan, apa yang mau kalian bisa gitu. Itu sih gitu. Emaknya juga Oke, nih iya. Iya, udah khawatir. banyak banget ya, nggak berasa nih, makanya udah mau sejam. Iya, Ini soalnya dibatasin sejam kan kalau live di IG kalau gitu. Jadi harus ya. sejam tuh harus padat produktif. Udah banyak banget sih apa denger apa yang tadi kita udah ngobrolin ya dari awal. Aku agak lega dikit sih karena dia suka gitu kan apa nyinggung kehidupan yang dulu tipis-tipis nggak apa-apa nggak sih? Akunya juga udah deg-degan mulu ini kenapa ya gitu. Jadi nggak apa-apa ya gitu asal asal cuman berekspresi aja nggak apa-apa asal nggak ada Iya, behavior yang negatif. It's okay gitu ya. Gitu emang udah kangen ya deh ya. Udah iya kangen nggak sholat Jumat udah ya, kangen gitu. pas emosinya nggak apa-apa. Malah tahu oh itu yang dirasakan. Kita terus buat dia jadi lebih nyaman gitu dengan memberikan apa ya? Ya tadi seperti itu pengertian, sentuhan-sentuhan yang buat dia jadi lebih nyaman. Tahu kenapa begini itu kan nambah pengetahuan lagi, nambah banyak hal lah gitu. Kita cari positifnya. Gitu sih Mbak. Oke, Mbak Ririn, thank you banget waktunya. Nggak berasa ya ngobrol. Kalau ngobrolin anak kan ya kayak kita ngerumpi aja ya. Tapi faedah ya obrolannya ya. Bukan gibah ya. Obrolannya faedah bukan gibah ya gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang dengerin juga banyak nih dapat masukan dari Mbak Ririn gitu ya. Karena emang benar sih kadang kadang banyak orang yang ya itu yang orang tua yang belum beres sama diri sendiri nih nerima kondisi jadi ke anak kan pasti ke bawah nggak mungkin enggak gitu Bahwa ya gitu jadi kuncian utamanya tetap apalagi anak-anak kalau masih kecil-kecil tuh ya orang tua ya yang mereka lihat apalagi sekarang 24 jam bareng-bareng gitu kan makin lebih kelihatan lagi gitu ya yang jadi contoh mereka kan pasti kita gitu jadi mereka juga lihat gimana kita tetap positif, tetap produktif, itu akan kebawa ke mereka juga gitu kan ya Mbak Ririn ya. tapi Oke, tadi Mbak satu tetap harus diingat juga bahwa manusia nggak ada yang sempurna gitu aja sih Mbak. Kadang kita kan kadang sebagai orang tua juga aduh kayaknya saya nggak beres nih dengan diri saya. Kadang saya belum bisa jadi jangan orang tua terlalu yang baik dan jangan lain-lain. pressure sama diri sendiri untuk Ya, sempurna juga karena nggak betul. apa-apa untuk tidak sempurna ya Mbak Ririn ya. Jadi tetap cintai diri lah istilahnya seperti itu. Jadi manusia tuh nggak ada yang sempurna, jadinya nggak apa-apa. Yang penting kita terus bergerak maju gitu. Jadi ya karena memang nggak ada yang sempurna, semuanya pasti ada minusnya gitu ya. Jadinya tapi gimana caranya kita bisa tetap ya tadi positif aja sih terhadap segala sesuatu gitu sih Mbak. Jadi nggak terus menyalahkan diri, tapi belajarlah untuk mencintai diri sih Mbak. Intinya utama mencintai diri lah Mbak. Coba untuk bisa Biar lebih happy juga ya, set of sadar mind-nya sama mood-nya ya. diri biar lebih tadi lebih positif lah semuanya ya pikiran perasaan gitu dan itu akan bisa terekspresikan di perbuatan kita gitu nah itu akan kebaca banget sama anak-anak jadinya ya tadi kalau kitanya happy anak-anak juga akan bereaksi juga tetap positif gitu itu sih Mbak. Oke Mbak Ririn, makasih banyak loh waktunya. Terima kasih udah ikut menebarkan positivity juga nih. Kita harus terus ya, terus dan saling menebarkan energi-energi positif karena mungkin di luar sana kita nggak tahu banyak yang butuh ya dengan kondisi yang cukup sulit mungkin buat banyak orang, cukup prihatin. Jadi emang sama-sama kita menyebarkan positivity lah untuk terus Ya. semangat biar sama-sama semangat ya Mbak Ririn ya. Oh Makasih iya. banyak Mbak Ririn sekali lagi waktunya. Ada yang mau ditambahin lagi boleh? Enggak, kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, kalau misalkan ada yang mau konseling, itu banyak sekali dari psikolog seluruh Indonesia sih ya, itu ada konseling gratis kan. Kalau memang membutuhkan sekali bantuan dari apa sih ahli gitu, dalam artian bantuan dari memang psikolog ataupun ya tadi ya untuk masalah yang dihadapi gitu ya, itu bisa sih Mbak saya coba tulis beberapa Kontak sumber Mbak yang Ririn boleh? DM Mbak Ririn boleh nanti kalau misalnya teman-teman ada yang butuh? boleh. Itu nanti di saya ada IG-nya Education for Family Oh namanya. gitu. Ada linknya ya? IG Education for Family. Di situ Education. ada beberapa apa ya? Ada saya tuliskan di situ ada beberapa yang bisa dihubungi untuk bisa konseling gratis, bisa bermanfaat gitu. Oke, boleh. Nanti aku share juga di Education for Family ya, Mbak ya.
buat Iya. teman-teman mungkin yang memang butuh ya gitu. Oke, Mbak Itu Ririn. ada paling konseling gratis gitu. Iya, karena memang aku juga suka lihat tuh iklannya kan, kalau Anda stres atau apa gitu, bisa konsultasi gratis Ya, gitu ya. Mungkin di luar monggo. sana juga banyak mungkin ada teman-teman yang butuh juga ya. Ya, Oke, ya. sebelum waktunya, karena kalau ini apa waktunya emang dibatasin 1 jam maksimal biar bisa ke save di IGTV. Jadi nanti kita bisa share lagi kalau teman-teman yang ketinggalan live-nya bisa Oke, ngulang dari awal nanti kalau waktunya available. Mbak Ririn, makasih sekali lagi waktunya. sama-sama. Sehat-sehat terus buat Amin. keluarga, buat anak-anak juga. Salam buat keluarga di rumah ya, Mbak Ririn. Ya, Dadah, makasih. Dadah. Sampai Assalamualaikum. jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, terima Assalamualaikum. kasih. Sama-sama.